Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Sintayong dilarang balik ke timnas Indonesia, namanya bisa rusak kalau kembali. Pengamat Akmal Marhali menilai kembalinya Sintayong beresiko merusak reputasinya jika gagal lagi. Meski ada dukungan dari beberapa pihak, langkah itu dianggapnya bukan solusi yang tepat demi kebaikan semua pihak dan sepak bola Indonesia saat ini. Sintayong Ya pasti ada pro dan kontra soal kembalinya STY. Kalau Sintayong itu kembali melatih timnas Indonesia, tentu saja ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Itu hal biasa. Ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi kan kita juga harus melihat secara keutuhan, keseluruhan bahwa mayoritas suara itu menginginkan Sintayong itu kembali gitu. Sintayong melatih timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Karena dengan STY lah timnas kita itu jauh lebih bagus dari era sebelumnya. Kita punya warna yang berbeda. Kita bisa berbicara banyak di kancah internasional. Bahkan kita hampir ke Piala Dunia dengan STY. Nah itu yang membuat mayoritas masyarakat Indonesia itu menginginkan, menyuarakan bahwa Sintayong itu harus kembali melatih timnas Indonesia. Karena kita punya cerita, punya sejarah yang cukup bagus, cukup manis dengan Sintayong. Tetapi kemudian Sintayong itu dipecat di tengah jalan oleh federasi kita, PSSI, dengan alasan yang sedikit tidak masuk akal ya menurut kita. Tetapi ya itu tinggal cerita. Dan sekarang kita hanya mengharapkan bahwa siapapun pelatihnya nanti ya lebih bagus dari Sintayong. Tetapi kalau boleh meminta, kita meminta Sintayong untuk kembali melatih timnas Indonesia gitu. Kita hanya meminta itu ya. Tapi kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Karena saya yakin suara mayoritas supporter, mayoritas masyarakat Indonesia itu menginginkan Sintayong kembali. Ya tentu ada pro dan kontra, itu hal yang biasa. Tetapi dengarkanlah suara mayoritas. Kira-kira begitu. Kalian nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya malah berani, Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur ya udah saya mundur. Sebenarnya begini ya. Kita itu mengakui, kita itu sadar betul ketika Pak Erick Thohir menggantikan Pak Iwan Bule sebagai ketua PSSI, ada langkah besar yang diambil sama Pak Erick Thohir dan semua masyarakat bola Indonesia itu percaya dengan Pak Erick Thohir awalnya. Oke? Karena ada terobosan-terobosan baru yang dibuat sama Pak Erick Thohir. Salah satunya mendatangkan pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa, dan itu sangat signifikan hasilnya, di mana peringkat FIFA kita itu naik cukup jauh sampai ke 127 dari yang awalnya 170-an. Yang pertama, yang kedua kita sampai ke 16 besar Piala Asia dan hampir lolos ke Piala Dunia sebenarnya. Itu berkat kerjasama antara pelatih dengan Pak Erick Thohir selaku ketua federasi. Tetapi kemudian masyarakat itu menjadi kecewa dengan Pak Erick Thohir ketika Pak Erick Thohir mengambil langkah yang cukup berani memecat Sintayong di tengah-tengah kompetisi masih berlangsung dan kita sangat-sangat membutuhkan Sintayong sebenarnya. Itulah yang mengawali, membakar api semangat masyarakat meminta Pak Erick Thohir akhir-akhir ini untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI ya, karena ada cerita-cerita di belakang layar bahwa Pak Erick Thohir memecat Sintayong di saat Sintayong itu lagi bagus-bagusnya dan lagi disayang-sayangnya sama masyarakat Indonesia. Nah ditambah lagi dengan hasil-hasil buruk yang diraih sama timnas di bawahnya Patrick Kluivert, di mana dari 8 pertandingan kita hanya mampu menang 3 kali dan kalah 4 kali, sisanya imbang sekali. Nah itu yang membuat mayoritas masyarakat di media sosial itu menggaungkan, menyuarakan, berteriak bahwa Pak Erick Thohir harus mundur dari jabatannya sebagai ketua PSSI karena dianggap gagal, karena dianggap telah melakukan kesalahan besar, blunder fatal ya, memecat Sintayong dan memetik hasil yang busuk, hasil yang tidak bagus, kan kita gagal ke Piala Dunia. Itulah penyebabnya Pak Erick Thohir
ya disuruh untuk mundur gitu. Tetapi ya kembali lagi, semua tergantung Pak Erik mau mundur atau tidak, masih mau bertahan sebagai ketua PSSI atau tidak, itu terserah. Kita hanya menyuarakan. Nah, kita mau itu yang terbaik gitu di PSSI ini, supaya jangan ada orang-orang yang membuat satu lingkaran khusus, circle khusus untuk menjadikan itu sebagai bahan-bahan politiknya mereka. Kita tidak mau seperti itu, karena sejujurnya kita sayang dengan PSSI sebagai federasi ya, tapi kita juga wajib untuk mengkritik ketika ada sesuatu yang kita rasa, kita lihat itu tidak sejalur dengan apa yang kita pikirkan. Kira-kira begitulah. Konyol nih omongannya. Katanya blueprintnya buat lolos Pildun 2034. Lah terus ngapain kemarin kejar target naturalisasi? Tiap main datengin pemain baru, pelatih diganti buru-buru. Ngapain coba? Biar disanjung ketum terbaik. Kocak dah sumpah. Please deh Pak, kita tuh cuma nggak punya jam Rolex, bukan nggak punya otak ya Pak. Yah, dikira kita tololet kali ya. Ya, kalau blueprintnya itu Piala Dunia 2034, betul pertanyaannya. Kenapa naturalisasinya itu sangat gencar gitu? Tetapi saya paham, karena Pak Erick Thohir juga bilang bahwa kalau kita punya opportunity, artinya kesempatan di tahun 2026 ya kenapa tidak? Atau 2030 kenapa tidak fight begitu kan? Tetapi kemudian pergantian pelatih itulah yang memicu kenapa masyarakat akhir-akhir ini kurang percaya dengan PSSI dan mengkritik habis-habisan, bahkan dengan kata-kata yang terlihat seperti cacian dan makian, hinaan untuk PSSI karena mengganti pelatih di tengah-tengah jalan gitu. Padahal pelatih yang sebelumnya dalam hal ini Sintayong itu lebih bagus. Ya itu harus diakui, lebih bagus daripada Patrick Kluivert. Dilihat dari segi manapun, Sintayong jauh lebih bagus daripada Patrick Kluivert, dan CV-nya pun tidak perlu dipertanyakan. Nah, itu yang membuat masyarakat akhir-akhir ini bertanya-tanya, ada apa dengan Pak Erick Thohir, ada apa dengan PSSI. Nah, kalau blueprintnya itu tahun 2034, maka menurut saya ada inkonsisten dari PSSI itu sendiri. Kenapa? Karena sebelumnya itu bilang tahun 2030, tetapi berselang 2 minggu ketika ada preskon di PSSI itu katanya 2034 lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang harus dipercaya sama masyarakat? Mana yang kita percaya nih? Apakah 2030 atau 2034? Harusnya targetnya itu jelas ya kan, blueprintnya itu jelas. Kalau ini bukan blueprint lagi, ini ya meraba-raba saja, mencoba-coba saja. Kalau tidak sukses di sini ya kita di sini. Artinya tidak ada kejelasan, ya inkonsisten lah dari PSSI. Nah, kita tidak mau seperti itu. Maksudnya PSSI ini sebagai federasi targetnya itu harus jelas. Piala Asia kita wajib 16 besar. Piala Dunia kita wajib lolos, AFF wajib juara, atau kelompok umurnya kemana-kemana, liganya seperti apa. Harusnya kan seperti itu. Tapi kan kita belum dengar nih apa kelanjutan dari preskon kemarin kan. Nah, tapi saya baca di salah satu media bahwa PSSI lagi mencari pelatih baru untuk FIFA Matchday nantinya. Kita menunggu nih siapa pelatih baru itu, karena tinggal beberapa hari lagi, ini sudah November, dan November itu ada FIFA Matchday. Kita sangat menanti ini, apakah PSSI mengambil keputusan yang bijak, yang tepat, dan tidak terburu-buru, atau kembali salah dalam mengambil keputusan. Tapi kita tidak berharap salah dalam mengambil keputusan. Kita harap mereka benar-benar sudah berpikir secara matang, baik-baik, bahwa pelatih ini tidak hanya sekedar caretaker atau pelatih interim, tetapi pelatih ini ya benar-benar pelatih yang waktunya itu jangka panjang dan permanen lah. Kita harapnya gitu ya. Tapi ya semua tergantung PSSI-nya. Bismillah deh, itu rekrutannya Edi Rahmayadi. Kurang bagus apa coba? Selama hampir 1 tahun di PSSI, Luis Milla ini mampu naikkan ranking Indonesia dari 173 ke 164, Yes, alias betul. 9 peringkat. Tapi ketika Edi Rahmayadi dicopot digantikan oleh Joko Driono, Luis Milla pun dicopot digantikan sama Simon McManamy. Alasannya simple, Jokdri alias Joko Driono nggak mau nih Luis Milla ini tuh lebih terkenal dibandingkan nama dia, atau istilahnya nanti malah Edi Rahmayadi dong yang lebih terkenal dibanding dia. Tapi apa hasilnya? Ketika Jokdri menunjuk Simon McManamy, justru ranking timnas turun drastis ya, dari 159 ke 173 alias 14 peringkat, padahal cuma 10 bulan loh.
Dan ketika Jokdri alias Joko Driono dipenjara dan dipecat dari PSSI, PSSI pun diambil alih oleh Iwan Bule. Nah, Iwan Bule pun sama memecat Simon McManamy dan merekrut Sintayong. Sama kan, sama-sama memecat pelatih timnas sebelumnya kan, yang pilihan dari ketum sebelumnya. Nah, selama 4 tahun, Sintayong bersama Ibul ini mampu naikkan ranking Indonesia 46 peringkat dari 173 ke 127. Bahkan ketika Iwan Bule lengser pun dan dilanjutkan kepemimpinannya oleh Erick Thohir, Sintayong pun masih bagus juga sih, mampu naikin ranking Indonesia itu ke 120. Tapi ya lagi-lagi hukum di PSSI itu tetap berlaku. Nggak boleh ada yang lebih terkenal dibandingkan ketumnya. Sintayong pun disingkirkan secara keji, diusir seperti ayam tanpa rasa hormat. Nah, bayangkan di era ketum PSSI yang sangat ambisius seperti Eto, tentu saja Eto nggak mau dong kalah dari ketum-ketum yang lama. Bahkan mungkin dalam pikiran dia, saya harus lebih bagus dan terbaik dibandingkan ketum-ketum yang lain. Betul dong? Nah, apa jadinya? Erick Thohir pun justru nih memecat Sintayong, ya kan, dan memilih pelatihnya sendiri karena Sintayong itu rekrutan Iwan Bule lah. Akhirnya perjudian pun dimulai, direkrutlah ex penjudoi Patrick Kluivert dengan harapan masyarakat akan simpatik. Secara gitu loh, Patrick Kluivert, legenda Barcelona dan legenda timnas Belanda. Ya nggak, itu awalnya loh ya pemikiran mereka. Tapi ya mungkin mereka lupa sepak bola itu politiknya beda cuy dengan politik bisnis. Nama besar doang itu nggak cukup dalam dunia sepak bola, tapi juga harus punya skill juga. Iya, setuju. Tapi kalau kita mau bicara sejarah panjangnya, maka kita stop sampai ke eranya Pak Iwan Bule dengan Sintayong. Karena sebelumnya itu jujur saja, aduh, terlalu banyak lika-likunya, terlalu banyak ya naik turunnya, gunungnya, lembahnya, kemudian batu terjalnya itu banyak sekali. Kita berhenti sampai di situ dan kita lanjutkan dari Pak Iwan Bule dengan Luis Milla, kemudian Erick Thohir ke Sintayong gitu ya. Nah, dari situlah timnas Indonesia ini mulai ada perubahan sebenarnya, di mana Sintayong itu berani sekali untuk memakai pemain-pemain muda dan mendudukan mereka sebagai pemain utama di timnas senior, dan pemain-pemain yang katakanlah sudah tua itu dicadangkan, bahkan tidak dipanggil lagi, seperti Stefano Lillipali, Mark Locke waktu itu juga akhirnya meredup dan tidak dipanggil ke timnas. Nah, dari situlah kita mulai lihat bahwa sepak bola Indonesia ini punya warna tersendiri dan arahnya itu semakin jelas. Bahkan kita punya peringkat FIFA itu sempat naik mentok, dan menurut saya ada di era yang terbaik itu sampai 120-an lah, 120 atau 119 waktu itu. Nah, tapi semenjak kita hampir lolos ke Piala Dunia, dan waktu itu kita di grup C itu peringkat 3. Di atasnya kita itu ada Australia dan jaraknya itu cuma 1 poin ya. Kalau kita menang di sisa pertandingan 4 pertandingan, 3 lah, lupakan Jepang, kita bisa lolos Piala Dunia karena kita punya 2 pertandingan home dan 1 away lawan Australia. Dan itu semua sudah ditargetkan sama Sintayong. Tetapi setelah laga melawan Arab Saudi, Sintayong itu dipecat dengan alasan ada miskomunikasi dengan para pemain, atau komunikasinya itu sudah tidak bagus lagi, ya, kuno dan lain sebagainya. Tetapi setelah kesini, semakin hari kita makin terbuka semuanya, terang benderang, ternyata masalahnya itu cuma dengan 1 orang, dan itu diambil keputusan bukan secara objektif tetapi lebih kepada subjektif ya. Nah, setelah itu gantilah dengan si Patrick Kluivert ini, yang awalnya kita sudah curiga bahwa pelatih ini memang tidak punya ya CV yang mentereng lah, tetapi kita dipaksa, ya jujur saja kita dipaksa untuk percaya dengan PSSI, apa sih yang akan mereka lakukan gitu kan. Mereka menulis nih A, B, C, D dan lain sebagainya. Kita dipaksa untuk mempercayai itu. Nah, bodohnya kita itu percaya dengan apa yang dilakukan sama PSSI ini ya. Dan hasilnya kita lihat sendiri ya. Dari 8 pertandingan kita itu hanya mampu menang 3 kali, sisanya kalah, dan sekali imbang teman-teman. Itu pun kalahnya itu kalah memalukan gitu kan. Nah, terlepas dari itu semua, sekarang kursi kepelatihan timnas Indonesia itu lagi kosong. Tidak ada orang yang mengisi
kursi kepelatihan timnas. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert? Nah, dari suara mayoritas supporter timnas Indonesia itu menginginkan Sintayong kembali. Kalau menurut saya sebagai supporter, salah satu dari jutaan supporter timnas, kalau saya lebih menyarankan ke PSSI supaya CLBK datangkan kembali Sintayong gitu kan. Kenapa datangkan kembali Sintayong? Yang pertama, kita punya keuntungan itu Sintayong sudah tahu sepak bola Indonesia dan dia tahu betul bagaimana pemain-pemain Indonesia. Yang kedua, mungkin gajinya juga tidak terlalu mahal, ya masih bisa menghemat budget uang ya kan. Kemudian Sintayong bisa bawa kita jauh lebih bagus dari sebelumnya, dari yang Patrick Kluivert kasih rusak begitu kan. Nah, itu kalau orang-orang di PSSI mau menurunkan egonya mereka dan mau untuk menerima Sintayong kembali. Tapi kalau tidak, ya sudah, kita jangan pernah bermimpi dan kita memang harus move on dari Sintayong. Tetapi sekali lagi kita memohon, kita meminta kalau bisa Sintayong itu kembali ke PSSI karena ke PSSI ke timnas Indonesia maksudnya, karena kita menginginkan Sintayong dan kita percaya dengan Sintayong lah timnas kita tuh jauh lebih bagus, jauh lebih punya warna dan lebih dihormati di Asia daripada dengan pelatih lain karena Sintayong lebih mengerti. Nah, yang kita takutkan jangan sampai luka-luka lama di PSSI ini seolah-olah timbul kembali bahwa ketumnya itu harus lebih terkenal daripada pelatihnya itu sendiri. Dan kan sudah ada gosip-gosipnya di belakang layar kan, Sintayong itu sibuk untuk memoles namanya sendiri, akhirnya dia bercahaya lebih terang kan, dan mengalahkan terang-terang yang lain di PSSI begitu. Akhirnya ya daripada terangnya itu redup kemudian mati secara perlahan lebih bagus ya yang terangnya ini besar dimatikan saja sekalian, dia pulangkan ke negaranya kan begitu. Tetapi kita hanya ya berbicara di seolah-olah warung kopi, berbicara ala kadarnya saja, dan kita masih percaya sebenarnya, memaksakan dirinya, kita masih percaya dengan Pak Erick Thohir dan PSSI-nya mereka mampu melakukan yang terbaik, dan kita berharap pemilihan pelatih selanjutnya ini tidak blunder lagi. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.